ke Sulawesi, bahkan ke seluruh dunia kalau bisa hijrahnya. Melankoli selanjutnya kalau sudah melankoli ini apa? Menghitung pintu. Assalamualaikum, tok, dan menghitung pintu secara johir kan. Tapi sebetulnya secara batin menghitung pintu di sini artinya pintu hati manusia. Kita hitung dengan apa? Kita sampaikan kalimat la ilaha illallah tadi. Teman saya Pak, preman itu hari-hari bawa senjata di bandar, penjaringan. Orang takut sama dia. Jangan kan dideketin sama preman orang takut. Teman saya, dia Pak datang aja dideketin sama dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kuping ini dia ditempel ke dada ketua preman. Masih ada apa kata dia gitu. Kata preman kaget. Masih ada apa kata dia gitu. Ada preman kan suaranya lain. Masih ada apa kata dia gitu. Masih ada la ilaha illallah di hati abang. Cuma kalau ibarat lampu udah mati lampunya gitu. Maka abang harus rawatnya dengan apa? Abang sholat di waktu jaga seluruh waktunya. Benar itu Pak, kata istrinya itu preman pulang sholat di rumah. Sampai akhirnya keluar 3 hari, keluar 4 bulan. Kenapa itu tadi? Dengan dihitung hatinya, disampaikan la ilaha illallah. Kenapa? Karena agama bukan hanya ada di podium, bukan hanya ada di masjid, di musola agama. Agama itu harus ada di pasar, harus ada di jalan, harus ada di gang, di kantor, di mana tempat. Harus ada. Artinya apa? Artinya ada yang menyampaikan. Dan orang yang menyampaikan juga harus butuh ilmu yang banyak, butuh disiplin ilmu yang enggak harus. Ketika saya berangkat ke musola, datang ke musola depan musola ada 3 anak muda lagi nongkrong. Saya bawa anak saya yang baru 9 tahun. Datang waktu azan, saya azan, sebelum azan saya sampaikan, nah, tolong sampaikan kepada abang-abang no. Bentar lagi waktu azan. Bapak saya sholat belum ada temannya, baru saya sendiri ini. Maka abang dipanggil oleh bapak saya. Maka anak saya sampaikan, bang, kata bapak saya bentar lagi mau azan. Bapak saya sholatnya pengen berjamaah, pengen teman abang-abang, yuk kita sholat berjamaah. Anak saya sudah dakwah Pak, sudah menyampaikan. Nggak butuh disiplin ilmu yang banyak kan? Kita berangkat ke musola dari rumah, ada tetangga kita lagi di depan rumah, Pak, sebentar lagi waktu sholatnya kita ke musola. Itu dakwah ringan. Yang berat mengajar, yang berat untuk disiplin ilmu. Bilang hori kata Sunan Kalijaga. Ojo wanti-wanti Bali. Jangan dulu pulang kata Sunan Kalijaga. Yang direng patang sasi sebelum 4 bulan kata Sunan Kalijaga. Yang direng ento ilham sing sang Yahudi sebelum dapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Kenapa dikatakan 4 bulan? Karena janin ini diberikan roh bukan ketika berumur 40 hari, 80 hari, tapi diberikan roh ketika diberikan roh ini sekaligus ketetapan umur, rezeki, jodoh itu ketika berumur 120 hari, umur 4 bulan. Maka ada selamatan 4 bulan kan? Selamatan 4 bulan karena emang keinginan ketika dikasihkan roh sekaligus ketetapan. Maksudnya apa? Supaya diminta ketetapan umurnya supaya panjang umur, rezekinya berkah, jodohnya juga jodoh orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Karena Nabi Adam pun diperintahkan untuk berdoa ketika kandungan Siti Hawa sudah mulai berat. Maka kalau sudah 4 bulan Allah berikan roh. Dulu nyari orang pakai undang-undang kemana-mana, sama jenggot panjang, itu susah. Dulu nyari orang yang pakai jilbab panjang, apalagi pakai pudar, itu susah. Tapi dengan asbab datang orangnya 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Alhamdulillah. Yang dulunya nongkrong di pasar, bergambar badannya, tatoan badannya, akhirnya apa? Mulai pakai peci, pakai jenggot, bahkan pakai sorban di kepala.
Sebab ada yang dakwah, ada yang menyampaikan. Jadi berubah, jadi paham. Nah, jadi itulah dapat saya sampaikan. Jadi untuk memahami, kita diberikan umur, kita diberikan ilmu, kita diberikan harta, ini dibutuhkan pengaruh. Baru kita paham nanti Pak. Kalau sudah kita ikut ambil dalam usaha dakwah. Dan Al-Quran cuma ada 2 bagian secara garis besar. Yang pertama Makkiyah, artinya surat-surat yang turun di periode kota Makkah. Ini ayatnya semuanya tentang dakwah, nggak ada tentang ibadah. 13 tahun, kurang lebih 12 tahun, 2 bulan, 22 hari itu ayat turun tentang dakwah semuanya. Qul huwallahu ahad, ini dakwah. Qul a'udzu birabbil falaq, ini tentang dakwah. Qul a'udzu birabbin nas, ini tentang dakwah. Biasanya suratnya pendek-pendek, surat Makkiyah yang di periode Makkah. Lalu misalnya yang kedua, periode Madinah. Ini tentang ibadah. Maka ayatnya juga ya ayyuhalladzina amanu. Nah, setelah para sahabat beriman, maka di Al-Qur'an dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, imanlah kalian. Sudah beriman disuruh iman lagi. Kenapa imannya belum sempurna? Setelah hijrah ke kota Madinah, karena imannya sudah sempurna, maka turunnya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi secara garis besar Al-Quran ini dakwah dan ibadah. 13 tahun tentang dakwah, 10 tahun tentang ibadah. Maka kita harus ambil dua-duanya. Gak bisa kita ambil Al-Quran ibadah saja, dakwah kita nggak ambil. Berarti kita ambil cuma di periode Madinah aja, ayat-ayat Madaniyah aja, dan ayat-ayat Makkiyah kita nggak ambil. Jadi harus ada periode dakwah dan periode ibadah. Makkah dan Madinah, barulah sempurna dalam diri kita. Baru kita memahami apa maksud tujuan Allah berikan kita umur, berikan kita harta, berikan kita daripada ilmu. Itulah maksudnya. Karena setelah Rasulullah tidak ada nabi lagi, sedangkan perkara agama ini harus tetap sampai. Ibarat produk ini, produk yang ada di suatu gudang, di suatu pabrik, harus tetap ada yang menyampaikan, harus ada sales yang ada terus. Sales pertama sudah nggak ada, sales yang paling utama sudah nggak ada, maka sales selanjutnya harus menyampaikan supaya barang itu laku. Jadi Islam juga begitu. Kenapa Islam di Indonesia yang dulunya 97%, sekarang tinggal kurang lebih 70% saja Pak Islam di Indonesia? Kenapa? Karena semakin sulit, semakin jarang orang yang ibarat jadi sales yang menyampaikan ini Islam. Saya dulu di Muara Baru datang dua orang, suami istri itu dari non Muslim. Jika pulang ke gereja dia berdua, tapi dia terus buat dakwah di situ, disampaikan dia agama dia. Akhirnya bisa satu angkot, sama satu mobil pick up. Akhirnya berduyun-duyun. Alhamdulillah, subhanallah. Saudara-saudara kita menjadi orang-orang kafir. Salah siapa? Salah kita. Karena bukan kita nggak pernah sampaikan. Karena sifat manusia malah lupa. Kalau urusan dunia lupa sama agama, lupa sama akhirat. Nggak ada yang menyampaikan, nggak ada yang mengingatkan. Padahal Allah katakan, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Nah, mari kita diberikan umur, diberikan harta, diberikan ilmu, ya kita gunakan 3 perkara ini untuk apa? Untuk dakwah dan ibadah agar sempurna dalam diri kita. Apa itu perintah Allah, apa itu